Oke, hari ini kita bakal bedah satu buku yang bener-bener legendaris di dunia keuangan. Judulnya The Intelligent Investor, karya Benjamin Graham. Bisa dibilang, ini tuh semacam kitab suci yang ngebentuk cara mikir investor-investor paling jago di dunia. Dan yang keren, prinsipnya itu masih relevan banget sampai sekarang. Coba jujur deh, pernah nggak sih ngerasa deg-degan luar biasa pas pasar saham lagi merah semua? Atau sebaliknya, jadi serakah dan FOMO pas lagi hijau-hijaunya? Nah, rasa takut sama serakah inilah yang sering jadi biang kerok kenapa banyak investor malah rugi. Tapi, gimana kalau ada cara buat ngelawan itu semua? Jawabannya, teman-teman, ada di dalam mahakarya Benjamin Graham ini. Buku ini bukan sekedar teori loh, tapi lebih kayak penawar racun buat emosi kita pas lagi investasi. Isinya itu kerangka kerja yang super disiplin, yang ngajarin kita gimana caranya sukses dalam jangka panjang, bukan cuma ikut-ikutan tren sesaat. Yuk, kita gali lebih dalam lagi. Tapi sebelum kita bahas strateginya, kita kenalan dulu yuk sama orang di balik ide-ide brilian ini, Benjamin Graham. Beliau inilah yang meletakkan fondasi dari apa yang sekarang kita kenal sebagai value investing, dan ini dia buktinya. Murid beliau yang paling terkenal, siapa lagi kalau bukan Warren Buffett, ngakuin kalau ajaran Graham inilah kunci suksesnya. Kutipan dari Buffett ini aja udah cukup buat nunjukin seberapa besar pengaruh buku ini di dunia. Nah, inti dari semua filosofi Graham itu sebenarnya cuma berdiri di atas 3 pilar utama. Kalau kita bisa paham 3 hal ini, cara kita mandang investasi bakal berubah total selamanya. Kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Konsep pertama, dan ini krusial banget, adalah bedanya investasi sama spekulasi. Investor cerdas, menurut Graham, itu selalu melakukan analisis mendalam. Tujuannya, buat mastiin modalnya aman dan dapat imbal hasil yang sepadan. Sementara spekulan, mereka cuma taruhan aja, ngarepin untung cepat dari naik turunnya harga. Pertanyaannya, kita ini ada di tim yang mana? Lanjut, Graham mengenalin kita ke sosok yang namanya Tuan Pasar. Ini analogi yang jenius banget buat pasar saham. Bayangin aja kita punya partner bisnis yang super moody. Tiap hari dia datang nawarin harga buat bisnis kita. Kadang harganya ketinggian, kadang kemurahan banget. Nah, investor yang cerdas itu nggak baper sama moodnya si Tuan Pasar, tapi justru manfaatin tawarannya yang lagi anjlok. Dan ini dia senjata pamungkasnya. Konsep ketiga sekaligus yang paling penting, margin of safety. Idenya tuh sebenarnya simple tapi luar biasa kuat. Beli aset yang nilainya $1 tapi kita cuma bayar 50 sen. Oke, teorinya udah dapet. Terus, gimana cara prakteknya di dunia nyata? Misalnya nih, di pasar saham Indonesia, gimana cara kita nerapin konsep krusial ini? Gini nih peta jalannya. Pertama, kita harus tahu dulu berapa sih nilai wajar atau nilai intrinsik sebuah perusahaan. Bisa pakai metrik kayak PER atau PBV. Terus, kita tentuin mau diskon berapa persen. Kalau udah, fokus cari perusahaan yang berkualitas bagus. Dan yang paling penting, manfaatkan momen kepanikan pasar. Justru pas orang lain pada ketakutan jual, disitulah kesempatan kita buat beli barang bagus dengan harga murah. Intinya valuasi, bukan spekulasi. Biar lebih kebayang, kita pakai contoh ya. Misal nih, setelah kita analisis, kita nemu kalau nilai wajar saham Telkom itu Rp4.500 per lembar. Nah, kalau kita pakai margin of safety 30%, artinya harga beli ideal kita itu di Rp3.150. Selisih Rp1.350 inilah yang jadi bantal pengaman kita kalau analisis kita meleset atau pasar tiba-tiba bergejolak. Oke, sekarang pertanyaannya, setelah lebih dari 70 tahun berlalu, gimana nasib buku ini? Masih relevan nggak sih? Apa jangan-jangan udah ketinggalan zaman? Jawabannya luar biasa masih relevan. Lihat aja skor keseluruhannya, dapat 9 dari 10. Memang sih beberapa contoh di bukunya mungkin terasa kuno buat zaman sekarang, tapi prinsip-prinsip intinya soal disiplin, analisis, dan cara ngelindungin modal itu abadi. Benar-benar bacaan wajib buat siapapun yang serius mau jadi investor. Jadi, poin paling penting yang bisa kita bawa pulang adalah ini. Kalau kita udah pegang filosofi Graham, cara kita ngelihat pasar itu bakal beda 180 derajat. Saat orang lain panik karena pasar anjlok, kita justru ngelihatnya sebagai sebuah peluang, sebagai diskon besar-besaran. Kerangka kerja ini ngasih kita kekuatan buat bertindak pakai akal sehat di saat orang lain dikuasai rasa takut.